Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini karena kebaikan Tuhan kita ada kembali di tempat ini. Kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam kul kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sore hari ini, buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan. Satukan hati kami Tuhan, muliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih bahwa Tuhan Engkau baik, beri setiap waktu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembahkan, Engkaulah yang kami tinggikan, Engkaulah yang kami tinggikan. Oh,
Kami tinggikan Engkau di tempat ini. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu, ada sukacita. Amin. Kamu lelah tapi tetap bersukacita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sama-sama kita berdiri, kita katakan segala puji syukur bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu. Lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Pandang wajahmu, pandang wajahmu, ada kemuliaan. Lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Pandang wajahku, pandang wajahku, ada sukacita. Puji Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita ada waktu yang terbaik yang Tuhan berikan di hadapan kita. Apapun masalah pergumulan yang kita hadapi saat ini, kita percaya indah pada waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Katakan, bila kau cinta sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu iya dan amin Tuhan dalam hidup kami. Dan pujian ini mengajar kepada kami Tuhan bahwa Engkau punya waktu yang terbaik untuk menggenapi janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami senantiasa untuk hidup dalam ketaatan Tuhan, hidup dalam kesabaran Tuhan, hidup dalam untuk setia mencari kehendak-Mu Tuhan. Karena pada waktunya Tuhan, Engkau akan membuat segala sesuatunya indah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami rasakan Tuhan dan kami percaya bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Sebab firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Engkau punya maksud dan tujuan yang indah untuk setiap kehidupan kami secara pribadi, lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau sama-sama belajar kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ya, sore hari ini kita bersyukur kita bisa mengadakan KUL ya. Tetap kita bersemangat ya, karena kita ingat kelompok kita memang ya kemarin itu 2-15 orang ya memang. Tapi terus kita harus nanti kita berdoa supaya Tuhan kirim jiwa-jiwa supaya lebih hangat lagi kita di tempat ini ya. Community love of love kita. Hari ini kita mau belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12 ya. Roma 12 ayat yang ke-12. Tema kita sore hari ini adalah bersabar ya. Roma 12 ayat 12. Temanya saya ambil yaitu dengan satu kata, bersabar. Bersabar ya. Demikianlah firman Tuhan. Saya minta Mama Giola baca buat kita. Roma 12 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bersyukurlah dalam doa. Haleluya. Ibu-ibu ini kasih Tuhan, di sini tema kita memang bersabar ya. Tapi kalau kita baca seluruh ayat di firman ini sebenarnya ada 3 hal yang firman Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama itu kita diperintahkan untuk bersukacita dalam pengharapan ya, bersukacita dalam pengharapan. Sesuatu yang belum kita terima tapi hanya yang masih kita harapkan, itu janji Tuhan, bersukacita. Yang kedua adalah bersabar dalam segala kesesakan. Dan yang ketiga adalah bertekun dalam doa ya. Tapi hari ini kita akan batasi yaitu tentang bersabar ya, bersabar. Kalau saya lihat muka-muka di sini ibu-ibunya pesabar semua. Iya, bersabar luar biasa. Ya, kalau kita bicara tentang kesabaran atau bersabar, mungkin ya orang bisa mudah bersabar kalau segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik ya. Suami mengasihi kita, memperhatikan kita, atau istri atau istri sebaliknya, maksudnya istri melayani suami, istri yang selalu tersenyum sama suami walaupun suaminya mungkin lagi lagi nggak berdaya ya, bisa bersabar ya. Segala sesuatu berjalan dengan segala sesuatu berjalan dengan normal, orang bisa sabar, senyum ya toh, senyum, tertawa. Tapi di dalam firman Tuhan ini kita diajarkan bersabarnya bukan dalam kondisi yang normal, tapi abnormal. Sehingga bersabarlah dalam kesesakan. Jadi ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan ya,
firman Tuhan ini menjelaskan bahwa sebagai anak-anak Tuhan juga bisa kita mengalami kesesakan. Dan mungkin kita hari-hari ini sedang mengalami kesesakan, himpitan masalah, ya, di dalam hidup kita dan membuat kita tidak sabar. Makanya ada orang mengatakan bahwa sulit untuk orang mendapatkan kesabaran ini dalam situasi yang sulit, ya. Ketika seseorang ada dalam persoalan, dalam masalah, dalam penderitaan, itu bersabar itu sangat sulit, ya. Bawaannya kalau orang punya masalah, punya beban dalam hidupnya itu sensitif toh. Dikit-dikit orang baru senyum aja begitu belum tentu dia suka. Senyum kalau bilang ibadah, tapi kalau kadang orang yang punya masalah kadang enggak. Gitu lah. Punya pemikiran yang lain, itu sensitif, saudara. Sabar. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta untuk supaya kita bisa bersabar dalam segala situasi, ya. Bersabar dalam kesesakan maksudnya ini adalah untuk supaya kita itu tidak bersungut-sungut, ya. Pada waktu kita menghadapi tekanan, kita menghadapi masalah, itu tidak ada sungut-sungut, gerutu dalam hidup kita, ya. Tidak mengeluh, tetapi justru mendekatkan diri kita, ya, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan harapkan, sehingga kita mendapatkan kemampuan untuk menanti waktu Tuhan, ya. Seperti tadi, bahwa Tuhan itu akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Dia akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, waktu Tuhan, bukan waktu kita. Seringkali kita nggak sabar karena kita membuat batas, ya. Waktunya ini harus bisa dijalankan. Waktunya ini harus sesuai dengan keinginan kita, sehingga kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa sih pentingnya bersabar dalam hidup kita, Bapak Ibu kasih Tuhan? Bersabar ini, kalau kita mau bersabar dalam hidup kita akan menantikan janji Tuhan itu dengan setia, dan orang yang sabar akan akan mendapatkan janji Tuhan di dalam hidupnya. Kalau orang nggak sabar, nggak akan mungkin bisa melihat janji yang Tuhan janjikan di dalam hidupnya. Tetapi hanya orang yang sabar, hanya orang yang setia, yang sanggup melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tentunya kita semua rindu bahwa janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Kita mau lihat, ya, apa yang dapat kita pelajari dalam hal bersabar. Kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita bersabar. Ya, saya mau tanya nih, bersabar itu gampang nggak, ya? Sabar nggak gampang, ya. Susah, ya. Nah, firman Tuhan kan memerintahkan bersabarlah kamu dalam segala, bersabarlah kamu dalam kesesakan, ya. Jadi Tuhan mau supaya kita memiliki karakter dalam hidup kita, yaitu satu, yaitu kesabaran dalam hidup kita, ya. Nah, untuk kita bisa belajar kesabaran, ya, kita akan melihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2, ayo. Ya. Kita akan melihat teladan Tuhan Yesus, ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya minta Mama Fernando baca kita. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya. 1 Yohanes. Oh, 1 Yohanes, ya, bukan Yohanes, ya. 1 Yohanes di belakang. 1 Yohanes 2 ayat 6. Siapa mengatakan bahwa dia ada dalam dia, ia banyak insan seperti dia. Iya. Ibu-ibu ini kasih Tuhan, di sini katakan firman Tuhan, barang siapa mengatakan, kalau kita mengatakan, ya, bahwa ia ada di dalam dia, maksudnya di dalam Yesus, ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita mengaku sebagai hamba-hamba Tuhan,
kita mengaku sebagai pelayan-pelayan Tuhan, firman Tuhan mengatakan apa? Kita wajib juga hidup sama seperti Kristus. Artinya di dalam hidup kita sebagai orang percaya, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi teladan, yang menjadi contoh untuk bagaimana kita hidup bisa bersabar itu hanya ada pada pribadi Kristus. Tidak ada di dalam pribadi siapapun. Seringkali kan anak ini bertumbuh, dia lihat figur. Dia lihat figur papanya atau mamanya. Ya. Kenapa? Kita juga sama. Kita waktu dulu yang kecil, kita akan lihat figur yang ada di dekat kita. Orang yang paling dekat dengan kita siapa sih? Papa kita, mama kita. Ya, kalau papa kita temperamen, anak kita cenderung temperamen. Ya, kalau kita melihat mama kita temperamen, anak kita juga akan bertumbuh menjadi seorang yang temperamen, yang mudah marah, tidak sabar dan sebagainya. Nah, seringkali kita menjadikan figur dalam hidup kita bukan Kristus, tapi orang yang ada dalam hidup kita. Mungkin orang tua kita, atau mungkin orang rohani, kakak rohani dan sekalipun ya, entah itu pendeta, ya, atau mungkin public figure, orang itu hebat. Ya. Jadi yang menjadi contoh dan teladan yang kita ikutin bukan Yesus, tetapi orang atau pribadi di luar Yesus. Tapi kita kalau mau hidup, bertumbuh supaya kita bisa bersabar dalam hidup kita harus mengikuti teladan kita, yaitu Yesus. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu Tuhan. Kenapa di dalam kehidupan ini banyak orang yang punya temperamen yang tidak baik, ya, suka marah, tidak sabar, ya, suka gusar. Karena apa? Karena mereka melihat figur, melihat contoh, ya, dibentuk. Makanya kita memang kita bukan Yesus, tapi kita harus bisa memberikan satu contoh kepada anak-anak kita. Ya, karena mereka akan meneladani kita. Secara tidak sadar mereka akan lihat sehari-hari bagaimana yang kita tunjukkan kepada anak-anak kita, itu nanti yang kita ikutin, Bapak Tuhan. Dan kita mau karakter kita itu bertumbuh seperti Kristus. Nah, Kristus ini adalah pribadi yang benar-benar tidak ada cacat celahnya. Oleh karena itu dia patut dijadikan teladan di dalam hidup kita. Ya. Kalau kita melihat bicara tentang kesabaran, ya, kalau kita bicara tentang kesabaran, apa yang kurang yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, ya? Tuhan Yesus itu ketika dia datang ke dunia ini, ya, dia bertumbuh lahir aja sudah ditolak, ya, sama Raja Herodes. Dia harus menyingkir, dia harus lahir di kandang domba dan sebagainya. Bahkan ketika dia udah masuk dalam masa pelayanannya, kurang lebih 3,5 tahun sebelum dia disalib, Yesus itu mengalami penolakan yang luar biasa. Yesus itu mengalami satu penghinaan, ejekan, fitnahan, olok-olokan dan sebagainya. Sedangkan padahal Yesus itu melakukan segala sesuatu dalam hidupnya, tidak ada sesuatu yang tidak baik, ya. Ada orang yang sakit disembuhkan, orang yang lapar dikasih makan, orang yang kerasukan iblis dilepaskan, ya, orang yang berdosa diampuni. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, itu tidak menjadikan semua orang mengasihinya, menghormatinya, menghargainya. Justru Yesus itu sangat dibenci oleh para imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Sehingga ada firman Tuhan mengatakan bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu berusaha untuk menangkap Yesus, untuk membunuh Yesus dengan berbagai macam tipu muslihat. Ibu-ibu ini kasih Tuhan, kurang apa? Kurang apa Yesus yang dilakukan Yesus dalam hidupnya? Kebaikan semuanya, kebaikan dilakukannya, tetapi dia tetap aja menerima yang tidak baik. Dia diolok-olok, ya, dia dicaci maki, bahkan diludahi, dipukul, bahkan sampai dia disalib. Ya. Seringkali kita menjadikan alasan begini, ibu-ibu, gimana mau sabar? Dianya begitu, benar. Seringkali kita menjadikan alasan sesuatu yang ada di luar itu membuat sesuatu di dalam hidup kita nggak sabar. Tapi kita mau lihat pribadi Yesus, apakah dengan perlakuan yang dialami Yesus dari luar, ya, orang menghujat dia, orang mengejek dia, orang mengolok-olok,
bahkan dia dikhianati oleh murid-muridnya, apakah dia menjadi pribadi yang berubah, tidak menjadi sabar? Dan kasih Tuhan, mungkin kalau pribadi di luar Yesus, wah, Tuhan Yesus sudah marah besar ya, dia dikhianati, dicaci maki. Emang siapa? Emang lu siapa? Ya, Yesus itu memang Allah yang menjadi manusia 100%, tapi dia juga punya Allah, dia punya kuasa, dia punya kemuliaan, tetapi itu tidak ditonjolkan dalam hidupnya. Dia sungguh-sungguh merendahkan diri, dia mengosongkan diri. Kalau kita mau menjadi pribadi yang sabar, mari kita lihat Yesus. Ya, dia mengosongkan diri, ya. Dia belajar untuk menerima perlakuan yang tidak baik sekalipun. Dia tetap mengasihi, dia tetap mengampuni, ya, dia tetap berbuat baik dalam hidupnya. Ya, inilah pribadi yang sabar. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang posisi kita sebagai suami, posisi kita sebagai istri, ya, mari kita tetap bersabar dengan melihat apa yang dilakukan Yesus. Jadi tidak ada alasan lagi aku nggak bersabar. Amin. Tidak ada alasan untuk aku tidak bersabar, karena Yesus teladan kita. Jadi orang Kristen itu teladannya hanya Yesus, bukan Mama Glory nggak jadikan Pak Ayub teladan yang sempurna, enggak. Saya juga punya kelemahan, ya. Sekalipun kita sebagai hamba Tuhan memang semaksimal mungkin kita memberikan yang terbaik di dalam pelayanan, tetapi kita juga sebagai manusia tidak sempurna. Tapi Yesus adalah pribadi yang sempurna. Kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup kita. Memang kita nggak sempurna, tapi kita menuju kesempurnaan. Terus hari demi hari kita mau diubahkan, amin. Kita kikis, mungkin kita orang yang suka nggak sabar, tapi hari-hari ini kita mau belajar, kita lebih bersabar lagi, ya. Apapun kondisinya, Yesus itu diludahin cuy gitu, tapi dia tetap diam. Dia coba dia marah, tampar sekali itu langsung ini, ya kan? Makanya emang aku nggak sanggup datangin malaikat, ya kan? Enggak, dia pikir kalau diam itu berarti kalah. Enggak, karena Tuhan punya misi untuk menyelamatkan kita. Dia bersabar karena kita. Coba Tuhan nggak sabar, kita nggak punya penebus, ya. Enggak, gua diperlakukan seperti ini, gua kembali aja ke surga, katanya kan. Nah, kita nggak punya juru selamat ini. Kita mau teladani Yesus. Kalau kita mau melihat keselamatan di dalam keluarga kita, ya harus ini, kita punya karakter seperti Kristus. Sabar, kita berdoa, ya tadi, kita bersuka cita. Kalau kita sudah bisa sabar, kita bisa bersuka cita di dalam pengharapan. Ketika kita punya kesabaran, kita mampu berdoa, senantiasa berdoa tadi, ya. Yang kedua, kenapa kita harus bersabar, ya? Ini harus kita sadari, kenapa kita harus bersabar. Ya mungkin nih nggak usah dibuka Alkitab ini karena kemarin udah ada lagunya di situ, ya. Ini Galatia pasal 5 ayat 22, saya bacakan aja. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di sini ada kata kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah buah dari Roh Kudus. Kalau kita mengaku bahwa kita sebagai anak Tuhan punya roh Tuhan di dalam hidup kita, ya, semestinya harus kita bertumbuh di dalam karakter nih, di dalamnya ada kesabaran, amin. Ya, kalau kita mengatakan aku ini anak Tuhan, punya Roh Kudus, tapi nggak punya kesabaran, nah itu kita harus introspeksi diri. Kita punya Roh Kudus enggak, ya. Kan salah satu buah roh itu adalah kesabaran. Ya, aku nggak bisa sabar, ya. Ya, nggak bisa kita berkata begitu. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, punya roh Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan memberikan rohnya itu dalam hidup kita akan menghasilkan buah-buah roh itu dalam hidup kita. Salah satunya kesabaran. Dan Roh Kudus itu akan bekerja dalam hidup kita kalau kita izinkan. Ya, aku orangnya emosian, Pak. Saya orangnya nggak sabaran, nggak mungkin itu. Ya, itu bukan saya kalau sabar, gitu, jangan, ya. Kalau setiap kita anak-anak Tuhan pasti diberikan kesabaran.
Mau ngengkel kayak apa kalau dia kamu Kristen, kamu punya Roh Kudus, berarti harus ada kesabaran. Kita harus bertumbuh, ya. Setiap orang yang telah percaya menjadi kepada Tuhan Yesus, sejalan dengan waktu hidupnya harus menghasilkan buah roh. Salah satunya adalah kesabaran. Bukan hanya kesabaran, ya. Coba periksa dalam hidup kita. 9 buah roh itu ada nggak di dalam hidup kita? Kalau kita izinkan Roh Kudus ada dalam hidup kita, berarti ada itu buah-buah roh. Kalau enggak, waduh, kekristenan kita pernah diragukan itu. Roh Kudus atau roh yang lain, ya. Roh yang, ya. Ada orang bilangnya Kristen, tiap minggu ke gereja, ya, Sabtu cool lagi, tapi emosinya tinggi, ya kan, nggak sabar. Nah, itu bahaya itu, ya kan. Nanti orang bertanya, katanya ke gereja, katanya pelayanan, tapi kok nggak sabar, gitu kan. Oh, gimana nih Pak Ayub, katanya ngajarnya nggak bener nih. Wah, Pak Ayub kenal lagi, ya kan. Saya yakin dan percaya ketika kita ada roh Tuhan dalam hidup kita, ya, kita pasti ada kesabaran. Roh itulah yang akan bekerja dalam hidup kita. Memang kita secara manusia nggak akan mampu, ya. Secara manusia kita tidak akan mampu bersabar. Tetapi ketika roh Tuhan di dalam hidup yang ada dalam hidup kita izinkan bekerja, membentuk kita, ya, pasti kita punya kesabaran. Jadi nggak ada alasan karena kamu sih begitu, nggak ada, ya. Belajar itu sabar, ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan di Amsal 16 ayat 32, ya, bacalah, ya, biar ada interaksi, Mama, ya. Amsal 16 ayat 32. Jadi orang hebat itu adalah orang yang sabar. Jadi orang yang hebat itu, Alkitab bukan katakan orang yang bisa ngumpulin banyak duit. Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang lurus menuju kota. Nah, ini luar biasa, ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Wah, seorang pahlawan kalah kalau dibandingkan dengan orang yang sabar. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kalau ada orang sombong, ibu-ibu, ya, terus dia suka marah-marah, itu sebenarnya orang itu kecil sebenarnya. Coba kuasai diri kamu, nggak marah, itu hebat. Firman Tuhan katakan seperti itu. Bukan orang yang bisa punya pekerjaan yang hebat, punya jabatan yang hebat, tetapi orang yang hebat, ya, yang firman Tuhan katakan adalah orang yang sanggup menguasai dirinya, ya. Orang yang sabar, dalam arti adalah orang yang sabar menguasai emosinya, ya. Kalau orang yang meluap-luap, meledak-ledak emosinya, so jago, itu enggak, ya. Itu kebalikannya di hadapan Tuhan. Kan orang berpikir bahwa orang hebat itu orang yang pemberani, toh, suka berantem. Enggak, bukan. Ternyata orang yang hebat di mata Tuhan adalah orang yang bisa menguasai dirinya, orang yang menguasai emosinya. Nah, ini yang harus kita tekankan di dalam hidup kita kalau kita mau bersabar. Oh, kalau saya bisa sabar itu luar biasa, saya punya karakter yang luar biasa di hadapan Tuhan, karena itu adalah karakter Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, dalam situasi pandemi saat ini, ya, apalagi masalah pandemi ini luar biasa. Kita berulang-ulang kali berkata bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sangat sulit. Ya, kita dituntut untuk lebih bersabar. Bagaimana kita harus menghadapi situasi yang sulit, ekonomi yang sulit, ya, usaha yang lesu, ya, pekerjaan yang sulit, ya. Kita membutuhkan kesabaran. Namanya Tuhan. Kita emosi, kita stres, gak ada gunanya. Ya, kita harus bersabar, menantikan janji Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan sambil bertekun dalam doa tadi, ya. Nah, kita harus tahu bahwa setiap kita itu adalah orang-orang yang Tuhan ingin supaya kita ini bertumbuh dalam karakter Tuhan. Jadi bersabar itu merupakan proses pendewasaan rohani. Tuhan itu kadang-kadang ya, sering Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita itu untuk memproses dalam hidup kita. Justru dalam situasi yang sulit tadi, sabar dalam kesesakan, ketika kita sabar dalam kesesakan itu kita akan terlihat jati diri kita siapa, ya.
Coba yang terakhir nih, ayat terakhir 2 Korintus ya. Oh, ini luar biasa. Jati diri kita itu akan terlihat ya ketika kita bersabar ya. Saya akan bacakan ya. Udah ketemu? 2 Korintus 6 ayat 4. Oh, Mama Glory belum tadi. Mama Glory nih ya. Ini iya nggak apa-apa, Bude. Bude minggu depan. Ayat 4. 2 Korintus 6 ayat 4. Dan sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan, yaitu dalam memahami dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Wah, ini kita ini di sini kan pelayan-pelayan Tuhan ya, pelayan di Rabu Ceria, pelayan di di GBI, pelayan 5 ini Karanganyar. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan, ini kata Rasul Paulus ya. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami ada pelayan Allah ya. Ketika apa? Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Nah, kita akan terlihat sebagai pelayan Tuhan yang sejati ketika kita mampu tetap bertahan, tetap bersabar dalam penderitaan, dalam kesesakan, dan kesukaran. Tentunya ini kesukaran, penderitaan bukan karena ulah kita ya. Ada banyak orang yang menderita karena ulahnya sendiri, bukan itu ya. Ulah dosa, pakai narkoba, tangkap, masuk penjara, bukan penderitaannya seperti itu ya, bukan itu. Tapi penderitaan yang Tuhan izinkan, mungkin masalah dengan dengan suami, dengan pekerjaan, dengan usaha yang nggak kita buat, tapi Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita tetap bersabar. Mungkin kita dibenci orang ya, bukan karena kesalahan kita ya. Inilah akan menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan ya, bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Memang tidak mudah ya, tadi seperti ibu-ibu bilang bahwa kesabaran itu nggak mudah, tapi harus ada dalam hidup orang percaya. Amin. Seperti Abraham itu sabar ya. Abraham itu udah sering kita dengar ya. Dia udah 25 tahun menantikan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan buat dia. Dia sudah berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, tetapi Tuhan belum jawab. Tetapi dia tetap setia ya. Dia tetap bersabar. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dan akhirnya apa? Karena dia sabar menunggu janji Tuhan, maka dia melihat janji Tuhan di dalam hidupnya. Ibu-ibu kasih Tuhan, saya ada kesaksian dikit ya tentang kesabaran. Kalau saya nggak sabar, saya nggak mungkin bisa menjadi hamba Tuhan. Ya, tapi kesabaran, sekali lagi, kesabaran itu juga datangnya dari Tuhan juga. Ya, saya waktu merantau ke Jakarta ini, itu memang tujuannya untuk sekolah, ibu. Ya, ada orang yang mau sekolahin, orang Margasitorus waktu. Ya, dia mau sekolahin, dimintalah kami ini datang ke Jakarta. Saya sama adik saya, dua-duanya. Tapi setelah di Jakarta, kita ditinggal orang tua, pulang kampung, kami 1 tahun nggak disekolahin. Dan kami tuh kerjakan apa saja di rumah, itu namanya ikut orang ya, nyuci, ngepel, semua, gosok, udah kita ngalamin itu ya, kita kerjakan dengan sepenuh tanggung jawab, penuh dengan sukacita, tapi nggak disekolahin. Akhirnya adik saya nulis surat ke bapak saya, bikin semacam drama lah gitu. Intinya dia minta pulang karena nggak tahan. Akhirnya saya juga bilang, akhirnya bapak saya datang. Saya juga nggak tahu kalau adik saya itu ngirim surat ke bapak saya kan. Katanya ada keluarga yang sakit kalau nggak salah, dijemput. Alasan ke orang yang punya rumah, maksudnya yang mau sekolahin supaya menjaga perasaan juga gitu kan. Tapi saya mau tetap bertahan. Yaudah, akhirnya adik saya pulang. Akhirnya adik saya nikah lah di sana setelah beberapa tahun nikah. Saya bertahan di Jakarta. 1 tahun lagi saya ikut, ternyata nggak disekolahin.
secara manusia itu kecewa ya. Waduh, rasanya gagal. Tapi satu hal yang saya ingat waktu itu, bahwa saya ini tetap setia untuk datang ke gereja. Mau ke GKI, ke HKBP, Pentakosta saya jalani. Pokoknya yang penting hari Minggu ke gereja, setia. Dan saya bersabar. Secara manusia ini udah nggak tahan, udah 2 tahun ini dijanji-janjiin. Akhirnya juga memang keluar dari situ. Akhirnya kami ketemu sama hamba Tuhan. Pelayanannya masih kecil. Akhirnya saya ikut melayani. Saya keluar dari rumah itu, Pak. Akhirnya ketemulah sama Pak Ginting. Akhirnya melayani. Terus saya dikenalin sama sponsor. Waktu saya ketemu sama sponsor yang mau kuliahin saya itu, dia bilang, ini yang terakhir saya mau kuliahin. Kata yang terakhir itu berarti kalau ada 1 orang di depan saya nggak disponsori sama dia. Dan itu prosesnya sangat luar biasa panjang. Kalau seandainya saya nggak sabar menantikan janji Tuhan, menantikan proses, setia sama proses, saya pulang kampung sama adik saya, mungkin saya nggak menjadi hamba Tuhan. Memang cita-cita saya dari awal dari kampung itu saya ingin jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Tapi saya sempat sampai di terminal, jadi kenek-kenek, sampai hilang itu cita-cita saya. Tapi dimanapun saya berada, saya terus cari Tuhan. Di Ciledug itu ada HKBP, gede banget, saya datang nggak tahu bahasanya. Pulang-pulang nggak tahu lagi. Akhirnya beberapa waktu kemudian saya pindah ke GBDI, ikut baru gabung. Itu baru tahu ya bahasanya. Artinya memang kesabaran itu diperlukan ya. Ketika Tuhan sudah panggil dalam hidup kita, dan puji Tuhan, kesabaran itulah saya melihat janji Tuhan. Saya bisa kuliah. Ya, saya juga nggak pernah bisa bayangkan saya bisa nikah dengan orang Batak. Kan rumit juga kan nikah dengan orang Batak. Ya, saya punya anak 2. Saya nggak sesuatu yang memang benar-benar di luar kemampuan saya. Kalau saya melihat flashback ke belakang itu bukan karena saya cuma memang ini Tuhan itu saya. Sabar aja, berserah saja. Memang nggak tahu ke depannya gimana, tapi Tuhan selalu kasih yang indah dalam hidup kita. Dalam pelayanan kami juga sampai saat ini kami juga nggak tahu ke depan dalam tentang pelayanan, tapi kami mau setia. Apa yang Tuhan percayakan itu kami kerjakan dengan bersabar ya. Belajar bersabar. Demikian juga saat kita sedang menghadapi sebuah pergumulan, jangan lupa minta kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus agar kita dimampukan untuk bersabar. Kesabaran adalah bagian dari pendewasaan rohani. Ya, dibimbing kasih Tuhan, kita seperti biasa. Ini ada kesaksian ya, ruang kesaksian. Ini saya minta 1 orang mungkin nggak usah panjang-panjang, 3 menit lah kalau panjang ya, supaya kita semuanya ini ya, tapi simple aja. Kita mau bagian di sini pertanyaannya, dalam hal apakah Anda sudah menang dalam kesabaran? Dalam hal apa? Mungkin kita kalau kita renungkan ya, saya nih kelemahannya waktu diperhadapkan ini saya marah-marah, tapi sekarang ini saya udah bisa ngadepin gitu. Itu kemenangan. Atau mungkin kesaksiannya aku belum berubah, masih kalau saya diperhadapkan seperti ini saya masih suka marah, nggak sabar gitu. Nah, boleh nggak? Boleh. Mungkin dari siapa dulu nih? Mama Gio kayaknya udah siap. Dalam hal apakah Anda sudah menang? Atau mungkin belum menang, nggak apa-apa, kita jujur dan kita mau ya dalam hal kesabaran ini. Belum. Sabar susah ya. Apalagi emang udah tahu udah watak, makanya katanya sabar apa nggak bisa. Hal kecil aja tuh bisa jadi besar, bisa jadi meledak maksudnya. Sepele buat orang mungkin sepele, tapi buat saya nggak sepele. Belum bisa kalau sabar lah. Tadi aku Oke, iya nggak apa-apa. Ini kan jujur ya. Tapi tadi kan ada
satu kebenaran bahwa di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Harus kesabaran itu harus tidak boleh tidak ya, harus ada. Karena Roh Kudus kalau ada dalam hidup kita, maka ada buah-buah roh tadi. Salah satunya ada kesabaran. Lagi belajar dalam kadang suka kadang di sana kita kayaknya juga sabar sabar cuma susah masa banget kadang kayak maka harus kayaknya cuma kayaknya gimana apa lagi dalam dia itu ya mungkin karena saya ini kayak gimana mungkin sabar tapi ada ini tapi kalau apalagi kalau di luar rumah masih bisa maksudnya masih tapi sedang belajar semakin harus melakukan itu juga jadi waktu kamu udah aktif layanan tapi nggak bisa sabar kadang jadi baru ya semakin dalam iya. Jadi Roh Kudus itu bekerja nggak cuma di rumah, cuma di jalan atau di Rabu Ceria saja, tapi Roh Kudus itu bekerja di mana-mana. Jadi jangan sabar cuma di rumah, dan Rabu Ceria nggak sabar, atau sebaliknya di Rabu Ceria sabar, di rumah nggak sabar. Tadi kan kita lihat terus teladan tadi kan Kristus. Ya, kalau kita menjadikan sesuatu yang di luar itu membuat kita nggak sabar, Yesus itu apa aja yang dialami? Dia diejek, dihina, dimaki, bahkan ditampar, bahkan diludahi. Itu sesuatu tindakan yang luar biasa menurut saya. Tapi Tuhan tetap diam aja, nggak sepatah pun kata dia nih. Kalau orang mungkin goblok lu, nggak malas gitu kan, sering kan begitu kan, tolong lu gitu kan. Nah, itulah manusia. Ya manusia duniawi begitu. Ketika kita mengalah, kita sabar, dibilang goblok lu. Nggak malas, kamu kan bener, ngapain? Kamu bener kok. Sabar, labrak aja gitu kan. Tapi kita kan sebagai anak-anak Tuhan, justru Tuhan inginkan tadi sabar. Justru ketika kita sanggup bersabar, menguasai diri dalam segala kesesakan tadi lah, kita akan dilihat sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Ingat, ada Roh Kudus dalam hidup kita, bukan kita ya. Makanya aku tadi ada buku itu namanya apa ya? Judulnya itu Tuhan ada dalam hidupku. Jadi kita supaya kita bisa menang dari dosa, mungkin emosi atau bukan. Jadi kita belajar bukan kitanya yang kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita lah yang kita minta supaya Tuhan mampukan. Makanya Tuhan ada di dalam kita, itu artinya apa? Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi yang Tuhan yang memampukan Tuhan kita. Kalau kita manusia, kita nggak bakalan bisa. Tapi kita kalau sadari bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan bekerja, pasti bisa. Sabar, ya. Kita berdoa terus ya buat Mama Gio supaya tetap sabar, biar menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, suami, anak, ya. Kayak ini perlu sekali ya. Kadang-kala hal-hal seperti ini nggak diperhatikan. Banyak kita melayani, tapi masalah hal seperti ini penting sekali. Karena ini menjadi fokus Tuhan juga, ya, menjadi fokus Tuhan. Kalau Bude gimana tentang kesabaran? Ya, sedikit belajar. Saya ngakuin dari jadi sekarang orang puasa udah ngomongin apa karena saya dekat kita ada saya minta maaf sama Tuhan, cuma kita nggak bisa bangun. Itu kayak jadi kalau pagi membaca satu ini rasa kayak kita jadi saya saya kesabaran kali ya saya kalau rasa lagi ya kita mengucap syukur aja ya saya bisa ketemu mereka, bisa tahu tekanan bagus ya kan tadinya kan dari jauh kan tapi saya
kalau kami ini sudah menjagokan rohani ini, temukanlah jalan yang kebenaran di sini. Ya, kalau kita nggak sadar, mungkin saya bisa jatuh. Ya kan? Seperti kalian baca nyebrang sungai Yordan, ini kan seperti nyebrang sungai Yordan. Makanya saya bilang orang yang saya ketemu jauh sama yang mereka yang lain agama jauh. Dan saya mau ngomong apa, benar ya, Tuhan itu sudah dibugal, udah dimaki, ya kan, udah itu salib sepanjang jalan sampai atas gunung, udah dijemur. Lalu kita cuma hanya diejekkan, itu baca ya, karena mereka nggak tahu tujuan ini. Kalau yang tahu sebenarnya nggak mau deh lah, tapi yang mesti jalan Kristen aja bisa mau. Iya, kita bisa Kristen. Aku minta semua hatinya kebohongan. Kalau orang Jawa bilang ya, tapi kalau orang Sunda bilang hatinya yang murni. Jadi ya bilang bisa saya suami sakit 2 tahun sabar kamu 2 tahun. Yang bersihin, yang mandiin, yang udah nggak bisa ngapa-ngapain sudah bantu. Tapi bisa beginilah menghadapi saya. Tapi kalau saya ngomong kata-kata kan sekecap dan sekecap, kata-kata kecil tuh bikin kita rugi. Kalau kita yang tahu jalanin Tuhan, kenapa saya ikutin mereka mengatur jalan Tuhan? Saya harus tahu hidup di sini juga macam-macam saja. Kalau saya sendiri makan rokok, untuk punya suatu kuat sembahyang kalau menangis paparan ini. Kita Tuhan itu bersyukurnya berdoa. Kalau saya sampai ini tapi saya begitu kita katakan mungkin satu terang yang baca di Ibrani, ya kan? Terus Amsal itu cari kesabaran. Jadi semua orang kalau pulang itu ambil sekata, apanya anak. Sebenarnya sih anak kan nggak tahu apa-apa, ya kan? Ya orang tuanya. Harusnya kita apa salahnya seribu saya nanti kemana-mana bukan anakku paling. Ini kalau ditanya kok hatinya seperti itu. Jadi seolah katanya sama aja bisa apet gitu. Coba Anis tanya deh. Mau pulang nih kalau aku belum ucap pulang nggak mau tidur. Meskipun balita sekarang aja pakai sarang dan ngerti tidur. Tapi kamu nggak mau tidur cukup dia pulang. Contohnya Tuhan. Saudara tidak sampai kan di sini udah pulang. Jadi kan dibilang orang yang umurnya dewasa dia kecil ya, asuh seperti kayak Mama Bori, Mama Jopan ini seperti kayak adik. Kita harus yang maaf sayang seperti yang baik berdiri kita harus. Saya hidup yang paling parah itu pas Jakarta ke sini. Suami saya tetap serahkan Tuhan. Coba kalau di sini makan solo kok bisa. Tentunya, tapi saya apa dia orang mungkin sekarang. Oke, tahunya kan itu orang kita. Nggak ada. Jadi kalau istri berdampingan, ini nggak boleh berdampingan. Kalau seandainya nih mau makanan apa, kalau niat mau kasihlah ikhlas, jangan harus dikasih. Ngomong seperti itu nggak terlalu. Saya di sini makan, aku nanti 500. Karena saya orang
misalnya masih di pasar padu beras, oke. Saya mau di Banten mau dagang atau di pasar itu tanah oke. Bukan tanah digayain. Kalau belum dapat memang iya. Memang digayain tapi udah dapat. Jadi saya bilang mana sekarang kayak situ mengajakin anak-anak mesti jauh langkah ya kan, dengan mesti jauh langkah ya kita harus sabar, harus kuat dan anak-anak bisa sekolah. Urusan itu masalah bapaknya urusan itu penting kita anak-anak baik. Ya suami datang di meja makan ada yang penting ada teh hangat, ya mau makannya masalah sayur ya, gak usah belum selesai mewah lah, ya dadaan. Sayur asam mau sambal itu yang penting mau dimakan mau enggak yang penting saya disiapkan. Itu saya terus terang. Misalnya saya memang duduk orang yang jauh Tuhan, bukan kita yang harus duduk. Karena keluarga saya di Jawa seperti di Jawa. Oke, Budi. Nah, ya. Iya, memang kesaksiannya luar biasa, Budi ya. Banyak orang waktu ya nipu tapi tetap sabar, tetap memberkati, Budi ya. Ya, orang iseng sama Budi tetap sabar, tetap mengampuni, ya. Terus di sini mungkin kita batasin aja ya, istilahnya kita sudah belajar di sini bahwa kita pasti bisa bersabar karena tadi dengan melihat teladan Yesus, ya Yesus saja bisa bersabar kok. Dia punya segala-segalanya, dia dihina, dia mampu. Siapa sih kita nggak bisa sabar? Yang kedua, kita sadar bahwa ada roh Tuhan di dalam hidup kita, maka itulah yang akan memampukan kita untuk bersabar di dalam hidup kita. Apapun situasi dan kondisinya, Roh Kudus itulah yang akan membuat kita bisa menjadi pribadi yang bersabar. Ya, dari pelajaran yang dapat kita ambil dalam hal kesabaran, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan masuk dalam masa-masa untuk belajar sabar. Jadi setiap kita pasti diproses. Jangan bilang aku nggak mau yang sabar itu saya simpen aja. Oh enggak, nanti Tuhan izinkan diproses terus sampai kita semua bisa menjadi sabar ya. Menjadi kopi, terus ya kan, mau bikin bapak jangan abu, dijemur dulu belum mas, kuenya belum, ya sama. Jadi nanti yang lain nanti didoakan aja. Didoakan tadi udah ya. Kesabaran kita akan diuji oleh Tuhan sehingga kita menjadi dewasa secara rohani dan memiliki karakter seperti Yesus. Mungkin kita saat ini belum sempurna, tapi jangan pernah berhenti, terus bertumbuh. Jangan anggap aku orangnya memang gini, jangan. Jadi, kita harus bertumbuh. Kita saling gini ya, kalau itu cuma doa, benci sama orang tapi jangan bilang benci. Biar orang itu terbuka, dia belum tahu segala macam. Yang diambil kan emosi. Jadi kita yang tahu jalan Tuhan tapi kita doain. Kalau kita luar biasa terima kasih. Rumah bisa. Sekarang kita mau berdoa ya. Kita lakukan doa yang kayak kemarin berdoa. Mungkin ini bertiga, nggak apa-apa. Ini Eda, Mareda nggak apa-apa. Belum pernah kan ada kesempatan begitu kan di cool ini community, ya. Di community of love inilah kita punya kesempatan, ya. Mari lihat kanan kirinya, tanya pergumulannya, terus kita mau berdoa. Kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Ya, saling mendoakan. Saya nanti akan tutup aja. Oke, kita nyanyi aja lagu Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Silakan ibu-ibu boleh saling sharing apa yang mau didoakan. Tanya dulu ya. Tanya dulu. Iya, mama sama ibu D bertiga. Iya. Bertiga. Nggak apa-apa, Bu. Luar biasa ini. Oh, benar-benar cool ini, community of love. Doakan, mungkin ada bisnis juga. Apa yang mau didoakan? yang sakitnya biar lelah yang kita syukurkan Yesus dan kita yang sadar sesuatunya kepada saya yang sukai